Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membawakan materi yang berjudul pelaporan segmen dan interim pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang dosen pengampunya adalah Ibu Intan Rahmasari SEMAK. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Fitri Noviana, yang kedua ada Dian Puspitasari, ada Francisco Wibowo, dan terakhir saya sendiri Yahya Indralana. Oke, masuk ke materi yang pertama adalah pelaporan segmen di pertemuan 15. Lingkup standar pelaporan segmen menurut FASP Statement nomor 14 ya ada 3 hal. Yang pertama, entitas yang termasuk anak perusahaan ditentukan sebagai entitas dengan tingkat pendapatan laba, aktiva, atau jumlah tenaga kerja yang jumlahnya signifikan dan berada pada negara di mana operasi utama perusahaan dijalani. Yang kedua, pelaporan segmen diberlakukan bagi perusahaan yang sedang melakukan proses penerbitan efek ekuitas dan efek utang di pasar modal. Yang ketiga, jika laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan induk usaha, maka informasi segmen hanya disajikan sebagai laporan keuangan konsolidasi. Namun, jika anak perusahaan merupakan perusahaan publik, maka informasi segmen disajikan dalam laporan keuangan yang terpisah. Selanjutnya, di sini ada pelaporan informasi segmen. Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis, di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomik di mana entitas beroperasi. Yang pertama itu ada total pendapatan segmen dilaporkan terhadap entitas. 2. Total ukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak penghasilan pajak dan operasi dihentikan. Ketiga, total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas. Dari laporan informasi segmen itu diatur oleh PSAK nomor 5. Yang keempat itu terdapat total liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas jika liabilitas segmen yang dilaporkan sesuai dengan paragraf nomor 23. Yang terakhir, total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas. Oke, yang pertama masuk ke dalam identifikasi pelaporan segmen. Nah, untuk identifikasi pelaporan segmen ini dibagi menjadi 2. Jadi yang pertama ada segmen industri. Kita bahas di bagian segmen industri terlebih dahulu. Nah, segmen industri adalah suatu komponen dari suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan produk atau jasa. Nah, untuk ujinya di sini dibagi menjadi 2 nih dalam pelaporan segmennya. Yang pertama ada uji pendapatan 10%, yang kedua ada uji laba usaha 10%, dan yang ketiga ada uji aktiva 10%. Selanjutnya perhitungan dari perujinya nih teman-teman. Yang pertama ada uji pendapatan 10%. Nah, di sini dikelompokkan berbagai macam segmen. Jadi yang pertama ada produk makanan, produk minuman, konsumsi dan komersial, kesehatan, dan juga ada kimia nih teman-teman. Oke, kita lihat pendapatan segmen per segmennya. Di sini ada 626 juta dari produk makanan, 226 juta ada produk minuman, konsumsi dan komersial ada 110 juta, kesehatan ada 172 juta, dan kimia ada 66 juta. Total dari pendapatan segmennya yaitu 1 miliar 200 juta. Nah, di sebelah kanan pendapatan segmen ada pendapatan gabungan persenan. Itu didapat dari mana? Jadi, kita lihat yang produk makanan di sana sebesar 52,2%. Didapatkan dari pendapatan segmen dibagi dengan total segmen, yaitu 626 juta dibagi 1 miliar 200 juta, hasilnya 52,2%. Nah, selanjutnya yang produk minuman juga sama. Jadi, pendapatannya sebesar 226 juta, 226 juta dibagi 1 miliar 200 juta, dapat 18,8%. Yang ketiga 110 juta dibagi 1 miliar 200 juta, dapat 9,2%. Yang keempat ada kesehatan, 172 juta dibagi 1 miliar 200 juta, dapat 14,3%. Nah, yang terakhir ada kimia, 66 juta dibagi 1 miliar 200 juta, dapat 5,5%. Nah, total persenan pendapatan gabungannya itu sebesar 100% ya teman-teman. Nah, sebelah kanannya ada segmen yang dilaporkan. Ada ya, tidak, ya, tidak. Nah, itu dapat dari mana? Jadi, dari persenannya kita lihat. Jika persenannya di atas 10%, berarti segmen tersebut dilaporkan. Iya, gitu. Nah, kalau yang di bawah 10%, berarti segmen tersebut tidak perlu dilaporkan atau tidak keterangannya. Jadi kita lihat dari produk makanan, persenannya itu sebesar 52,2%. Nah, makanya segmen tersebut dilaporkan. Nah, yang kedua ada produk minuman, 18,8% juga lebih dari 10% nih teman-teman. Nah, itu makanya segmennya juga dilaporkan. Yang ketiga,
itu persenannya 9,2%. Nah, persenan tersebut di bawah dari 10%. Jadi, segmen tersebut tidak dilaporkan. Nah, yang kesehatan juga itu lebih dari 10%, 14,3%. Jadi, segmen tersebut dilaporkan. Dan yang terakhir kimia itu di bawah 10%, 5,5%. Jadi, segmen tersebut tidak dilaporkan. Kenapa sih harus lebih dari 10%? Karena pada uji pendapatan itu harus lebih dari 10%. Kalau tidak lebih dari 10% berarti tidak dilaporkan. Oke, di sini ada uji laba usaha sebesar 10% nih teman-teman. Nah, sekarang kita bakal bahas uji laba usahanya nih. Nah, untuk uji laba usaha juga sama, sebesar 10% seperti pada uji pendapatan sebelumnya. Jadi, harus lebih dari 10% untuk melaporkan segmennya. Nah, kita lihat pada kolom tabel di kiri atas itu ada pelaporan laba rugi segmen, yang dimana setiap segmen bakal dipecah laba dan ruginya nih teman-teman. Nah, kita lihat pada produk makanan di sini ada laba sebesar 396 juta, pada produk minuman ada laba sebesar 118 juta, pada konsumsi dan komersial ada rugi sebesar 50 juta, pada kesehatan ada laba sebesar 44 juta, dan kimia ada rugi sebesar 18 juta. Nah, jadi total labanya itu 558 juta dan ruginya sebesar 68 juta. Pada kolom tabel yang di kanan bawah di sini ada data pengujiannya dari uji laba usaha 10%-an nih teman-teman. Nah, jadi di sini ada pendapatan segmen yang dimana segmennya yang tadi ada di pelaporan laba rugi segmen. Tinggal kita masukkan aja ke kolom uji pendapatan segmennya nih teman-teman. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita lihat angkanya dan di sini tinggal ditotal aja. Pokoknya hasil totalnya itu sebesar 558 juta. Nah, untuk mendapatkan persenannya itu caranya gampang banget, sama seperti uji pendapatan sebelumnya. Jadi, tinggal di produk makanan 396 juta dibagi 558 juta, hasilnya itu 71%. Nah, untuk yang produk minuman juga sama, pendapatannya sebesar 118 juta dibagi 558 juta, hasilnya 21,1%. Nah, untuk yang konsumsi dan komersial sebesar 50 juta dibagi 558 juta, hasilnya 9%. Untuk kesehatan 44 juta dibagi 558 juta, hasilnya 7,9%. Dan kimia sebesar 18 juta dibagi 558 juta, hasilnya 3,2%. Nah, untuk segmen yang dilaporkan, kita lihat di sini ada produk makanan sebesar 71% lebih dari 10%, maka segmen tersebut dilaporkan. Nah, yang produk minuman juga sama, di sini lebih dari 10% yaitu 21,1%, berarti segmennya dilaporkan. Nah, untuk konsumsi dan komersial, kesehatan dan kimia tidak lebih dari 10%. Konsumsi dan komersial hanya 9%, kesehatan hanya 7,9%, dan kimia 3,2% saja. Jadi, segmen tersebut tidak dilaporkan. Oke, selanjutnya masuk ke uji aktiva 10%, teman-teman. Sama seperti pada uji yang lainnya, di sini ujinya juga harus lebih dari 10%. Oke, kita lihat di kolom tabel yang di kiri atas pada data pengujian. Di sini ada aset dari setiap segmennya. Pertama ada produk makanan, asetnya sebesar 822 juta, produk minuman asetnya sebesar 750 juta, konsumsi dan komersial asetnya sebesar 200 juta, kesehatan asetnya sebesar 620 juta, dan kimia asetnya sebesar 160 juta. Total asetnya itu ada sebesar 2 miliar 552 juta rupiah. Nah, untuk jumlah segmen persenannya juga sama caranya. Jadi, yang produk makanan tinggal 822 juta dibagi dengan 2 miliar 552 juta. Hasilnya sebesar 32,2%. Yang produk minuman juga 750 juta dibagi 2 miliar 552 juta dapat 29,4%. Yang konsumsi dan komersial sebesar 200 juta dibagi 2 miliar 552 juta dapat 7,8%. 620 juta dibagi 2 miliar 552 juta dapat 24,3%. Dan kimia sebesar 160 juta dibagi 2 miliar 552 juta dapat 6,3%. Nah, total persenan dari jumlah segmennya ada 100%, teman-teman. Nah, untuk segmen yang dilaporkan juga dilihat dari persenannya. Jadi kita harus lebih dari 10%. Nah, untuk yang produk makanan itu sebesar 32,2%, berarti segmen yang dilaporkan karena dia lebih dari 10%. Nah, untuk produk minuman itu sebesar 29,4%, dia lebih dari 10%, maka segmen yang dilaporkan. Untuk konsumsi dan komersial itu 7,8%, dia di bawah dari 10%, maka segmennya tidak dilaporkan. Untuk kesehatan 24,3%, berarti segmen yang dilaporkan karena lebih dari 10%. Dan kimia 6,3%, itu di bawah 10%, maka segmennya tidak dilaporkan. Oke teman-teman, yang terakhir masuk ke dalam kesimpulan pengujiannya nih. Di sini ada kesimpulan dari 3 pengujian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi ada uji pendapatan, uji laba rugi operasi, atau uji aset dapat diidentifikasi. Nah,
Di sini kita masukkan hasil pelaporan segmennya pada tiap segmennya. Yang pertama ada produk makanan, produk minuman, konsumsi dan komersial, kesehatan, dan juga kimia. Nah, dari uji pendapatan, tadi pelaporan segmennya ada iya, produk makanan iya, produk minuman iya, konsumsi dan komersial tidak, kesehatan iya, dan kimianya tidak. Nah, untuk uji laboratorium operasi, produk makanannya iya, produk minumannya iya, konsumsi dan komersial tidak, kesehatannya tidak, dan kimianya juga tidak. Nah, untuk uji asetnya, produk makanannya iya, produk minumannya iya, konsumsi dan komersial tidak, kesehatannya iya, dan kimianya tidak. Lalu di sini terdapat segmen geografi. Segmen geografis adalah bagian dari suatu entitas yang terlibat dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu. Perbedaan segmen geografis bisa dilihat berdasarkan pertama, lokasi aset, kedua, lokasi pelanggan, ketiga, wilayah operasi utama. Berikut juga terdapat tujuan pelaporan segmen. Yang pertama itu kinerja dan profitabilitas di wilayah tertentu, dua, resiko dan peluang pasar di lokasi berbeda, tiga, efisiensi pengelolaan sumber daya lintas negara, empat, membantu investor dan manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Pun tantangan dalam segmen geografis yaitu penentuan batas wilayah operasi, yang kedua perbedaan nilai tukar mata uang, yang ketiga pengumpulan dan konsolidasi antar negara, empat, peraturan dan standar yang berbeda. Adapun manfaat dari segmen geografis yaitu investor dapat membedakan sumber pertumbuhan dan pendapatan, terus manajemen dapat fokus pada wilayah dengan potensi tinggi, yang terakhir pengendalian risiko menjadi lebih efektif. Berikut adalah ilustrasi pengungkapan pelaporan. Yang pertama terdapat segmen geografis, terus pendapatan, dan juga aset. Yang pertama Indonesia, di mana Indonesia memiliki pendapatan sebesar 45 juta dengan total aset sebesar 30 juta. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan Indonesia melebihi dari total aset, sehingga mereka bisa memilih Indonesia sebagai suatu tempat yang strategis dari segmen geografis. Yang kedua ada Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika, di mana Asia Tenggara memiliki pendapatan 25 juta, Eropa 15 juta, Amerika 10 juta. Dengan total aset masing-masing, Asia Tenggara 20 juta, Eropa 10 juta, dan Amerika 5 juta. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan suatu negara, benua, atau suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatannya. Apakah suatu negara itu memiliki pendapatan dari anak perusahaan yang tinggi atau tidak. Jika di suatu negara atau wilayah mendapatkan pendapatan atau laba yang tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa segmen geografis mempengaruhi hasil kinerja keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi segmen dilaporkan. Di sini ada contoh kertas kerja pengungkapan segmental, yang dimana ada segmen produk makanan, plastik dan pengepakan, konsumsi dan komersial, kesehatan dan keilmuan, dan yang terakhir ada segmen kimia. Kertas kerja ini yang bakal menjadi acuan kita untuk melakukan uji dan juga perhitungan. Kita akan melakukan uji. Untuk melakukan uji kan caranya udah dijelasin di awal. Jadi di sini saya bakal nyebutin aja segmen mana yang akan dilaporkan. Jadi segmen yang akan dilaporkan dari uji ini adalah produk makanan, plastik dan pengepakan, dan juga kimia. Kemudian uji laba rugi. Dari uji ini kita mendapatkan segmen yang dilaporkan adalah produk makanan dan plastik dan pengepakan. Lalu yang terakhir ada uji aset. Dari uji aset ini kita mendapatkan segmen yang dilaporkan adalah produk makanan, plastik dan pengepakan, dan juga kesehatan. Kemudian setelah kita melakukan ketiga uji tersebut, kita akan mengikhtisarkan segmen mana aja yang akan dilaporkan seperti tabel berikut ini. Untuk produk makanan, itu kan dari ketiga ujinya lolos, maka dari produk makanan semuanya akan dilaporkan. Begitu pula dengan produk minuman. Untuk yang bingung produk minuman itu dapat dari mana, sepertinya ada kesalahan dari tabel. Jadi produk minuman itu adalah plastik dan pengepakan sebelumnya ya. Kemudian untuk konsumsi dan komersial itu tidak lolos ke uji, maka tidak akan dilaporkan sama sekali. Begitu pula dengan segmen kimia. Untuk kesehatan, itu yang dilaporkan hanya pendapatan dan juga aset. Di sini ada pos-pos yang harus diungkapkan. Data-datanya tuh terdapat pada kertas kerja sebelumnya. Nah, yang pertama ada pos pendapatan terhadap pelanggan dan afiliasi. Kan di uji sebelumnya pos pendapatan yang diungkapkan hanya produk makanan, produk minuman, sama kesehatan dan ilmiah. Makanya yang ditulis di sini angkanya hanya segmen tersebut, sedangkan sisanya disatukan dan ditaruh di seluruh segmen lain. Begitu pula dengan pos-pos selanjutnya. Kemudian kita akan melakukan rekonsiliasi pendapatan segmen terhadap pendapatan konsolidasi. Pertama, kita akan masukkan dulu total pendapatan segmen yang dilaporkan. Ini tuh didapat dari total pendapatan terhadap pelanggan dan afiliasi ditambah dengan pendapatan antar segmen dari segmen-segmen yang dilaporkan. Lalu di sini kita mendapatkan 522 juta.
ditambah dengan pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini kita dapatkan dari seperti tadi, pendapatan terhadap pelanggan non-afiliasi ditambah dengan pendapatan antar segmen dari segmen yang tidak dilaporkan. Lalu kita mendapat 78 juta. Kemudian dikurangi dengan eliminasi antar segmen sebesar 28 juta. Ini tuh didapat dari transaksi antar segmen. Maka kita mendapatkan total pendapatan konsolidasi sebesar 572 juta. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan rekonsiliasi aset segmen dilaporkan terhadap aset konsolidasi. Yang pertama di sini kita bisa lihat, kita masukkan dulu total aset segmen yang dilaporkan. Itu tuh sebesar 1.098 juta. Lalu kita tambahkan dengan aset lain-lain sebesar 180 juta. Kemudian kita kurangi dengan eliminasi laba antar segmen dalam aset sebesar 10 juta rupiah. Lalu kita kurangi lagi dengan wesel antar segmen sebesar 100 juta. Lalu kita tambahkan dengan aset umum korporat sebesar 100 juta. Lalu yang terakhir kita masukkan investasi ekuitas sebesar 183 juta. Maka hasilnya kita mendapatkan total aset konsolidasi sebesar 1.450 juta. Oke, selanjutnya rekonsiliasi laba rugi segmen terhadap laba rugi konsolidasi. Yang pertama kita masukkan dulu laba rugi segmen yang dilaporkan. Itu sebesar 279 juta. Kemudian kita tambahkan dengan laba rugi lain-lain. Nah, kebetulan laba rugi lain-lainnya itu kita rugi, jadi minus 34 juta. Lalu dikurangi dengan eliminasi laba antar segmen sebesar 10 juta. Lalu dikurangi lagi dengan beban umum korporat sebesar 45 juta. Lalu yang terakhir kita tambahkan laba rugi dari investasi ekuitas. Maka kita mendapatkan laba sebelum penghasilan pajak sebesar 222 juta. Pada pertemuan 16, yaitu materinya adalah pelaporan interim. Pelaporan keuangan interim adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai operasi perusahaan selama kurang dari 1 tahun penuh atau year to date. Nah, laporan tersebut itu umumnya diterbitkan atas dasar kuartalan dan biasanya mencantumkan informasi kumulatif tahun berjalan, serta informasi kompetitif untuk periode yang berhubungan dengan tahun sebelumnya. Nah, lalu pelaporan interim ini juga diatur dalam Undang-Undang Peraturan Nomor 10 K2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Laporan keuangan tengah tahunan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat dalam jangka waktu. Nah, yang pertama, paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan. Dan yang kedua adalah paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. Nah, jika disertai laporan akuntan dalam penelaahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan keuangan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Nah, lalu nih ya, peraturan untuk menyertakan laporan keuangan interim triwulan dari BI itu juga sama dengan OJK. Hal ini ada 3 alternatif bagi perusahaan yang terdaftar untuk menyampaikan triwulan. Laporan keuangan interim secara umum terdiri dari pos-pos berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan konversif. Lalu yang ketiga itu adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan penjelasan tertentu atau CHLK. Lalu laporan interim dapat disusun dengan modifikasi prosedur yang digunakan dalam menyusun laporan tahunan untuk harga pokok produk dan beban lain seperti yang dibicarakan seperti berikut. Yang pertama, adanya persediaan dan harga pokok penjualan. Yang kedua, beban dan beban lain-lain. Yang ketiga adalah biaya advertensi. Dan yang keempat adalah beban pajak penghasilan. Lalu pada slide kali ini ada contoh laporan triwulan PT Bahagia dan Anak untuk masa depan 3 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebagai tambahan pada data triwulan tahun 2019. Laporan PT Teladan memberi triwulan untuk tahun sebelumnya, informasi year to date tahun untuk 2018 dan 2019. Nah, di sini ada laporan konsolidasi ringkas penghasilan PT Bahagia dan Anak. Nah, di sini terlihat ada 3 bulan berakhir sampai 9 bulan berakhir. Nah, di sini untuk perbandingannya itu 2017 dan juga 2016. Nah, teman-teman bisa lihat di situ adanya perbandingan antara 3 bulan berakhir dan juga 9 bulan berakhirnya antara 30 September pada tanggal 30 September. Nah, lalu dilihat kesimpulan dari perbandingan tersebut bahwa laba terpengaruh negatif dalam 6 bulan berakhir tahun 2016 karena operasi tidak berlanjut. Lalu pengungkapan segmen dalam laporan interim. Yang pertama itu adalah pendapatan dari pelanggan, yang kedua adalah
pendapatan intrasegmen. Yang ketiga adalah pengukuran laba atau rugi segmen. Yang keempat adalah total aset yang di dalamnya ada perubahan material sejak jumlah itu diungkapkan dalam laporan tahun lalu. Lalu yang kelima ada penjelasan setiap perbedaan atas dasar segmentasi atau pengukuran laba rugi segmen sejak laporan tahun lalu. Lalu yang terakhir adanya rekonsiliasi antara segmen dan total laba seperti di laporan tahunan sebagai tambahan penjelasan produk tiap segmennya. Dan kesimpulan dari presentasi ini adalah laporan keuangan segmen dan interim berfungsi memberikan informasi yang lebih rinci dan tepat waktu bagi pengguna laporan keuangan. Nah, laporan segmen menampilkan kinerja tiap bagian perusahaan berdasarkan bidang usaha atau wilayah untuk menilai kontribusi dan resiko masing-masing bagian. Sementara itu, pelaporan interim merupakan laporan keuangan untuk periode kurang dari 1 tahun yang memberikan informasi cepat dan relevan tentang kondisi perusahaan. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Sekian, terima kasih.